Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Ini mah begitu karena suaranya kan sebentar. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesra. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insa Mesra semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini saya hadir kembali menemani Insa Mesra semuanya ya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Siaran kami juga boleh didengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com dan sekarang ini kita juga live di Facebook Mesra Radio. Edisi siar kami hari Jumat tanggal 29 Desember bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Selamat pagi semuanya Insa Mesra, selamat mendengarkan acara Dai Dialog Agama Islam untuk hari ini. Dan kebersamaan kita sampai pukul 11 siang hari nanti. Berharap mudah-mudahan Insa Mesra sekeluarga tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Baik Insa Mesra, sekarang di depan saya sudah ada Pak Ustadz akan menemani kita di acara Dai Dialog Agama Islam bersama dengan komunitas pendakwah keren Bapak Muhammad Rosidin BAMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Dan kita juga berharap Ustaz karena ini adalah hari Jumat mengajak Insa Mesra untuk memperbanyak sholawat ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk materinya sendiri Ustaz masih seputar ini ya sholat. Iya. Kalau kemarin kan sudah selesai. Waktu-waktu sholat sudah? Iya, sudah selesai. Dan untuk pembahasan kita pagi hari ini yaitu waktu-waktu yang dilarang melaksanakan sholat. Baik itu wajib dan sunnah, Ustaz ya? Iya. Silahkan Ustaz dengan materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik insan Mesra dimanapun berada, kita akan melanjutkan pembahasan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masih di bab sholat. Cuma kemarin kan waktu-waktu awal mula masuknya waktu sholat dan batasan-batasan akhirnya. Dan sekarang kita memasuki waktu-waktu yang diharamkan ataupun tidak dibolehkan untuk melaksanakan sholat. Tidak bisa, tidak boleh. Dilanjut nanti juga Ustaz kalau masih ada waktu kode salat ya. Iya, kode salat nanti kalau ada waktu. Ya, sebelum kita memulai, kita sama-sama bersyahadat nasyhadu alla ilaha illallah wa nasyhadu anna muhammadar rasulullah, dan sama-sama sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sama-sama istighfar juga, nastaghfirullahal azim. Ya. Insyaallah insyaallah kita akan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awqatul lati tahrum fiha as-sholatu. Waktu-waktu yang diharamkan untuk dilaksanakannya salat. Yaitu kapan saja, ada berapa? Al-awqatul lati tahrumu fi as-salatu khamsatun. Waktu-waktu yang diharamkan ataupun tidak dibolehkan dilaksanakan salat, untuk melaksanakan salat, yaitu ada 5. Salatun muta'alliqatun bizamani, yang 3 berhubungan dengan waktu. Yang 3 berhubungan dengan waktu. Intinya 5. Ya, tapi kalau mau diperinci, nah itu yang 3 yang berhubungan dengan waktunya. Nah, kemudian yang kedua, yang 2 itu pelaksanaannya. Intinya 5 saja lah kalau pusing. Udah 5 saja. Yang pertama yaitu ketika kapan min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Yang pertama yaitu ketika matahari pas detik-detik muncul, detik-detik terbit. Detik-detik ketika durasi detik-detik terbit jangan sholat. Sunnah sholat apa jangan? Nanti selesai agak meninggi sedikit kalau seukuran 1 tombak ataupun agak meninggi lah kalau seukuran anak berdiri itu, maka sudah naik, sudah hilang warna-warna yang lainnya, agak naik sudah boleh.
Apalagi sekarang kan udah ada dikonferensikan waktu itu. Kalau jam-jam digital sekarang kan sudah ada dikonferensikan waktu. Nah, itu syuruknya kapan terbitnya? Kalau sudah terbit betul berarti itu sudah boleh waktu sholat. Tapi kalau belum masih detik-detik terbit, jangan detik-detik terbit. Kemudian jadi tidak dibolehkan. Idza bada hajibu syamsi fa akhiru sholata hatta tabruza wa idza ghaba hajibu syamsi fa akhiru sholata hatta taghiba. Itu ketika detik-detik ataupun masih tabir matahari ataupun masih pelindung matahari baru kelihatan matahari, detik-detik keluar sedang proses terbit, kan masih ada warna yang lainnya itu yang menghalangi itu, entah awannya entah apanya. Maka ketika seperti itu jangan sholat sampai betul-betul jelas matahari keluar dari penghalang-penghalangnya, tabir-tabirnya. Nah, termasuk dihalangi tadi sama awan. Ya. Itu dalilnya hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 829. Itu yang pertama, ketika detik-detik matahari terbit jangan dilakukan sholat. Kemudian yang kedua yaitu yang selanjutnya, yang kedua ketika matahari mawin guru bisyam, ketika detik-detik terbenamnya matahari. Detik-detik terbenamnya matahari ini jangan juga detik-detik terbenamnya matahari sampai betul-betul terbenam. Gitu. Kecuali bagi orang yang memang belum melaksanakan sholat asar. Dia belum melaksanakan sholat asar. Pokoknya kan waktu asar itu kan batas terakhirnya sampai betul terbenam matahari karena sudah masuknya waktu maghrib. Bagi orang yang memang betul-betul belum melaksanakan sholat asar, maka walaupun matahari detik-detik terbenam, segera melaksanakan sholat asar. Sama seperti tadi, dia baru bangun subuh, tadi yang subuh kan detik-detik matahari terbit, jangan melakukan sholat. Tapi ada pengecualian bagi orang yang memang betul-betul belum melaksanakan sholat wajib, belum sholat subuh, laksanakan. Takut malah nanti nunggu-nunggu malah keburu meninggal, malah belum melaksanakan, malah ada tuntutan seperti itu. Tapi itu bukan kodo, Ustaz. Iya, bukan kodo masih boleh juga kalau kodo ya. Karena kodo itu kan wajib. Kalau wajib harus disegerakan. Takut-takut kita keburu meninggal, masih ada tuntutan, masih ada dan hutang. Maksudnya kalau niatnya itu Ustaz kodo, bukan? Kalau sudah terbit ya, kalau matahari sudah terbit berarti kodo kalau sholat subuh ya, nanti kodo. Tapi kalau belum terbit itu tetap sholat niat biasa adaan berarti langsung. Itu. Dalil ini tidak dibolehkannya sholat ketika detik-detik terbenam matahari sampai betul-betul terbenam, yaitu sama hadisnya tadi riwayat Imam Muslim nomor hadis 829. Kemudian yang ketiga, wal istiwa'u. Nah, itu ketika pas matahari berposisi di tengah-tengah. Di tengah-tengah, andaikan kita berdiri di luar, matahari cerah, tidak ada bayang-bayang ke sana kemari, nah itu namanya matahari berposisi pas di tengah-tengah, namanya waktu istiwa. Itu tidak boleh melakukan sholat apapun. Nah, sholat apapun tidak boleh, itu namanya istiwa. Kan kalau kita berdiri di luar ketika matahari cerah, ataupun botol ataupun tongkat ditancapkan di luar, kalau mataharinya berposisi di tengah-tengah, itu pasti tidak ada bayang-bayang ke timur, ke barat, tidak ada. Tapi kalau agak bergeser sedikit, nah itu pasti ada bayang-bayang. Kalau itu berarti sudah. Biasanya jam berapa, Ustaz? Itu kan waktu itu berputar, maksudnya waktu itu kan beda-beda, tinggal kelihatannya aja. Kalau sekarang apalagi mudah, ada waktu jam digital dikonferensikan, berarti menjelang waktu zuhur. Makanya kalau sudah waktu zuhur berarti sudah bergeser matahari sedikit. Kalau sudah bergeser pas matahari berposisi tengah-tengah, itu kan tidak boleh sholat. Tapi kalau udah agak geser sedikit, ada bayang-bayang sedikit, berarti di situ sudah masuk waktu zuhur. Itu. Kemudian pengecualian juga waktu zawal ataupun waktu istiwa. Pengecualiannya kapan? Pengecualiannya ketika hari Jumat, yaitu nahani sholati nisfin nahari hatta tazula syamsu illa yaumal jum'ati. Hadisnya riwayat Imam Abu Dawud nomor hadis 1083. Nabi SAW mengatakan sholat di pertengahan hari ataupun pas matahari berposisi di tengah-tengah dilarang. Nggak boleh sholat ketika matahari berposisi di tengah-tengah ataupun waktu istiwa. Nah, matahari bergeser sedikit. Kecuali illa yaumal jum'ati, kecuali pada hari Jumat. Berarti pada hari Jumat ini boleh, penghususan.
kecuali hari Jumat walaupun matahari berposisi di tengah-tengah, sholat aja boleh, sholat sunnah, sholat apa, maka boleh semua. Apa sih ininya? Kalau tadi kan dalil hadisnya, terus intisarinya ataupun hikmahnya apa? Salah satu alasan yang lainnya, kalau tadi dari hadisnya, dari hadis Nabi riwayat Imam Abu Dawud nomor hadis 1083, bahwasanya sholat ketika pas ketika matahari berposisi di tengah-tengah di atas kepala tidak boleh kecuali pada hari Jumat. Itu hadisnya. Dan apa dalil daripada yang lain juga? Alasannya wa 'alal karahati, ada telepon Mi? Belum. Al-wahati bi anna nu'asi yaglibu fi hadhil awqati fa yataradu bi tanaffuli khaufan man intaqada il wudu'a wa ihtiyajihi ila takhattin nasib. Dan juga karena ketika hari Jumat itu sambil nunggu khatib biasanya, karena pas berposisi di tengah-tengah itu, kalau hari Jumat itu biasanya orang-orang rawan pada ngantuk. Maka daripada ngantuk, ya itu lebih baik digunakan untuk ibadah, untuk sholat sunnah, sholat apa, enggak apa-apa, menghilangkan rasa kantuknya. Takut-takut karena ngantuk nanti malah membatalkan itu. Iya, ditahan dulu Ustaz. Saya coba terima penelpon pertama. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi di Pinrang. Iya, Lembang Pinrang. Iya. Masalah sholat ya. Iya. Jadi sedikit cerita singkat. Saya punya saudara, dia ditugaskan dinas di luar provinsi Sulawesi Selatan. Iya. Tapi ketika kita punya acara di sini, acara keluarga bersama pernikahan, saudara saya ini saudara sepupu, sudah satu hari satu malam. Jadi ketika salat duhur azan, saya tanya, ayo kita berjamaah di masjid. Beliau menjawab, saya katanya tidak berjamaah di masjid karena saya ini seorang musafir. Harus di apa namanya itu? Jamak. Disatukan ya. Iya, di jamak. Iya, di jamak. Jadi pertanyaannya, apa kata masuk musafir kalau misalnya dia sudah 1, 2, 3 malam di situ terus mengatakan saya musafir, katanya harus disatukan dalam satu salat. Iya. Jadi bagaimana ini Ustaz? Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Mi ya. Iya. Jadi pertama Pak Aldi Bro di Lembang ya. Beliau menanyakan ada salah satu sanak keluarganya atau pemilihnya yang datang ketika hajatan ataupun ketika pernikahan ataupun dan sejenisnya. Itu ketika di sana menetap, udah datang, ketika diajak ketika diajak sholat katanya, yuk ke masjid yuk. Kata beliau sampaikan katanya, oh saya udah sholat, nggak ke masjid karena saya musafir. Bagaimana secara hukum? Ya betul Pak Aldi Bro. Jadi orang musafir boleh sholatnya itu di jamak takdim ataupun takhir dan kosor. Kosor itu meringkas. Jamak takdim itu menarik waktu sholat yang akhir ditarik ke awal. Berarti contohnya asar ditarik ke zuhur, isya ditarik ke maghrib, itu jamak takdim, menyatukan dua waktu sholat disatukan di waktu yang pertama. Tapi kalau jamak takhir, kalau bahasa mudahnya jamak takhir itu diakhirkan, berarti menarik zuhur ke asar, zuhurnya dilakukan di waktu asar. Nah, kemudian kalau jamak takhir berarti maghrib ditarik ke waktu sholat isya. Nah, itu kalau niatnya kosor juga berarti dua-dua nanti. Kalau maghrib nggak bisa jadi dua. Nah itu kalau zuhur, asar, isya bisa jadi dua. Yang penting niatnya kosor. Terus bagaimana itu hukumnya? Sampai kapan terhukumi musafir? Musafir itu batasannya sampai 3 hari 3 malam. Jadi umpama kita berperjalanan dari sini ke Makassar kan sudah ya salah satu syarat untuk dibolehkannya menjamak takdim, jamak takhir ataupun kosor, yang penting perjalanannya 84 km ataupun 82, dikurang lebihnya seperti itu, maka sudah boleh di jamak takdim, jamak ataupun jamak takhir ataupun kosor. Dari itu sini kan ke Makassar sudah ini ya cukup ya. Berarti kita bisa jamak takdim ataupun takhir. Ternyata sudah sampai ke Makassar di tempat keluarga, ya udah di sana selama 3 hari karena dia terhukumi musafir, boleh sholatnya digabung walaupun di sana, walaupun sudah ada di sana, sudah ada di tempat keluarga. Yang penting masih dalam durasi 3 hari 3 malam. Kalau sudah batasnya sudah 3 hari 3 malam, kembali normal. Setiap kali sholat
sholat lagi. Setiap iya. kali sholat lagi. Kalau sudah 3 hari, kecuali dia mulai balik lagi berperjalanan, mau ke Paris lagi, mau ke sini lagi, mau pulang lagi, itu terhukum musafir lagi, boleh lagi di jamak takdim ataupun jamak takhir. Tapi kalau misalkan contohnya saya ini Ustadz, saya ini tidak bukan musafir misalkan, meskipun sebenarnya saya mau bermalam di Makassar contohnya 3 hari, tapi saya ini merasa saya ini bukan musafir, bagaimana itu Ustadz? Ya, tidak apa-apa. Kalau mau sholat sholat di setiap kali azan, setiap kali ini sholat ke masjid, tidak apa-apa. Tapi bagi musafir ada dispensasi itu, selama belum 3 hari 3 malam masih boleh sholatnya digabung dan sholatnya dikosor menjadi dua boleh, karena terhukumi musafir. Ustadz, apa bedanya jama dan kosor ini? Jama itu menyatukan. Kalau kosor? Kosor itu meringkas. Meringkas itu dari yang tadinya 4 jadi 2. Kalau sholat yang 3 nggak bisa. Nah, sholat maghrib nggak bisa dikosor. Pokoknya yang 4 itu bisa jadi 2. Bedanya apa? Ketika takbir niatnya kosor maka jadi 2. Kalau nggak ada niat kosor ketika takbir berarti harus 4. Gitu. Seperti itu. Nanti babnya lebih detailnya lagi bisa di bab pas jamaah takdim jamaah takhir kita bahas lagi. Ini kayaknya belum dibahas panjang lebar. Nanti juga suatu saat akan kita bahas ya. Iya. Pertanyaan lain lagi? Tadi cuma satu pertanyaannya Ustaz, kayaknya Pak Aldi itu. Saya menyapa dulu Ustaz teman-teman yang sudah gabung di Facebook. Ada Eda Andista Putri, Aldi Bro juga terima kasih. Herawati Hira lagi mendengarkan dialog agama saat ini, terima kasih. Barangkali dalam perjalanan dari Makassar ini, dari Malang ini Ustaz, teman kita. Kemudian Eda, Assalamualaikum, saya mau bertanya Ustaz, apakah wudhu saya sah kalau sudah cabut gigi dan gusi selalu keluar darah? Itu, makasih jawabannya Ustaz. Seperti yang saya baca tadi nih Ustaz ya pertanyaannya. Oh, berarti lewat WA juga, lewat sini juga sama ya ini ya? Iya, sepertinya 11-12 ini pertanyaannya. Tapi beda. Oh iya. Tapi hampir sama ya? Iya, hampir sama. Sudah cabut gigi, dan gusi selalu keluar darah. Apakah wudhu saya sah? Iya. Jadi wudhu itu tetap sah, Bapak Ibu. Wudhu, andaikan kita keluar darah juga tidak. Mengapa? Karena salah satu yang membatalkan wudhu bukan berarti darah, kena darah ataupun keluar darah, bukan. Kecuali ketika sholat ya. Kalau ketika sholat keluar darah, dilihat kalau darahnya mengalirnya deras, kalau sedikit masih dimaafkan, tapi kalau banyak maka batal, harus dicuci dulu baru sholat lagi. Tidak perlu wudhu karena bukan membatalkan wudhu. Nah, kemudian tadi contohnya umpama sudah cabut gigi pas sholat, ternyata kalau meludah itu biasanya keluar darah. Kalau di pertanyaan WhatsApp seperti itu, kemudian kalau pertanyaan ini pun hampir sama mencakup itu. Yang penting ketika sholat tidak ada rasa darah keluar dan tidak ditelan, maka tidak batal sholatnya. Tapi umpama ada rasa darahnya, lalu kita telan, ini batal sholatnya. Tinggal nanti diulangi lagi sholatnya. Gitu. Wudhunya nggak usah. Karena tidak termasuk yang membatalkan wudhu itu darah. Tinggal umpama bagi orang yang seperti itu kan bisa caranya dengan cara ketika sebelum sholat dipakai kapas ataupun apa. Kalau sudah pakai kapas kan terserah tebal ataupun tipis, maka ketika itu sholat aja dalam keadaan seperti itu. Sama seperti halnya orang yang istihadah. Istihadah itu darah yang keluar, perempuan ini, darah yang keluar bukan di waktu haid. Maka itu darah istihadah, darah kotor. Maka bagi orang tersebut yang karena darahnya keluar terus, maka ketika azan berkumandang segera ke kamar mandi, bersihkan, lalu tutup dengan penyumpal. Kalau zaman dulu masih serabut, pohon-pohonan atau apa. Kalau sekarang kan sudah ada pembalut dan sejenisnya. Ketika azan segera dibersihkan, segera pakai pembalut, segera sholat dalam keadaan seperti itu. Walaupun ketika sholat dalam keadaan keluar tidak mengapa. Sama seperti orang beser ataupun pakai sering keluar kencingnya, dikit-dikit kencing. Maka bagi orang yang seperti itu, salasil baul kalau dalam hukum fikih namanya, ataupun hadis, salasil baul itu orang yang selalu keluar air kencingnya, sedikit-sedikit keluar air kencingnya. Bagi orang yang seperti itu, ketika azan berkumandang segera kamar mandi, bersihkan, lalu ditutup pakai kapas kah, pakai apa, segera wudhu, segera sholat. Walaupun nanti ketika sholat kayak ada keluar, biarkan. Memang hukum bagi orang yang seperti itu, salasil baul, seperti itu tata cara sholatnya. Gitu. Saya rasa jawaban Ustadz ini kayaknya jelas sekali ya.
Jadi mudah-mudahan Edan Dista ngerti. Kemudian tadi jawabannya Pak Ustadz untuk siapa ini yang bertanya melalui WA saya, Ustadz. Terus tadi ini teman sebenarnya menunggu-nunggu juga jawaban dari pertanyaan yang tadi saya sudah lontarkan itu, Ustadz. Apakah bisa seorang imam yang sudah bermaksiat kita ikuti? Ya. Apakah kita tidak berdosa? Iya. Masalahnya orang sudah maksiat, yang penting bukan maksiat besar ataupun makruh. Bagi orang yang selalu melakukan dosa, makruh jadi imam. Kita mengikuti orang tersebut makruh. Makruh itu kurang afdol. Kurang afdol. Kemudian kalau sudah masalah tobat, yang tahu itu hanya Allah Subhanahu wa taala dengan yang pelakunya itu. Pelakunya. Siapa tahu memang dia udah betul tobat, ya udah secara hukum udah boleh. Tapi kalau dibilang urutannya afdal mana, maka dalam urutan imam Bapak Ibu itu ada urutannya. Yang sampai kita pakai pakaian dinas, mentang-mentang kita ASN, mentang-mentang kita P3K ataupun PNS, di belakangnya ada yang pakai sarung, di belakangnya ada pakai baju muslim, maka masa kita pakai pakaian dinas maju? Afdalnya mana? Kalau dibilang sah saja. Oh, saya pakai pakaian dinas polisi maju. Memang kalau yang sholat itu yang penting tertutup nggak apa-apa. Cuma kalau di belakangnya ada yang pakai pakaian muslim, afdal mana? Dalam hukum itu dijelaskan, dalam hukum urutan muslim, urutan imam saja dijelaskan. Maka kami akan bacakan salah satu urutan imamnya, yaitu thumma idza istama'at jama'atun mimman fihi ahliyatul imamati yuqaddimu minhum al-afqahu. Ketika ada yang sama-sama ini, siapa dulu sih afdolnya kalau diutamakan untuk menjadi imam? Maka yang lebih fakih itu ahli fikih, yang mengerti ilmu agama, itu yang didahulukan. Kemudian yang selanjutnya mana? Ilmu musolat didahulukan. Kemudian kalau sama-sama dia ahli fikih, sama-sama mengerti ilmu agama, setelah maka yang mana paling fasih bacaannya? Aneh kan ada dua-duanya. Oh, sama-sama fasih juga, sama-sama mengerti ilmu agama juga, mengerti ilmu sholat, sama-sama fasih, sama-sama bacaannya bagus. Bukan orang sekarang kan lihat, oh suranya merdu. Merdu tapi betul enggak makhorijul hurufnya, bacaannya betul enggak secara tajwid, secara tahsin. Nah, itu kan orang sekarang kan, oh bagus itu suaranya. Bagus bukan bagus saja, secara tajwid betul enggak pengucapkan hurufannya itu. Kemudian setelah itu sama-sama fakih, ahli agama, mengerti ilmu agama, kemudian mengerti tentang tasawuf salat, kemudian sama-sama juga suaranya bacaannya bagus dan ilmu tajwidnya, pengeluaran makhrajnya bagus. Maka setelah itu kalau sama-sama aktsaru Qur'anan, maka kalau sama-sama maka dilihat yang mana yang lebih banyak hafalannya. Bukan yang lebih banyak duluan yang jadi imam kalau dalam hukum. Kenapa? Zaman dulu ketika Rasulullah, dalilnya dalam hadis juga, Rasulullah ketika sakit sehingga dipapa oleh sahabat Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah sholat duduk di belakang, yang jadi imam Sayyidina Abu Bakar kan dalam hadis. Sayyidina Abu Bakar dibanding sahabat yang lain, ada yang banyak hafiz Quran 30 juz, sahabat yang lain, tapi kenapa Sayyidina Abu Bakar yang jadi di depan? Karena Sayyidina Abu Bakar lebih paham ilmu agama, lebih paham sholat, maka beliau yang didahulukan. Itu secara hukumnya itu. Kemudian kalau sama-sama ini paham ilmu agama, bacaannya bagus, bacaan tajwidnya dilihat, maka yang mana yang bacaan Qurannya banyak. Kalau juga bacaan Qurannya banyak juga sama-sama, ataupun hafiz sama-sama 30 juz juga, maka azhadu, yang zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud itu dia tidak peduli dunia. Punya mobil banyak, tapi mobil terbakar, mobil rusak, mobil dipinjam siapapun dalam keadaan tak terkesan, biarkan, nggak apa-apa. Nah, kalau bahasa ininya yang lebih zuhud lagi, dia maksudnya tidak memikirkan dunia, tidak cinta dunia lah, itu zuhud. Kemudian setelah itu sama-sama zuhud, sama-sama baca Qurannya bagus, 30 juz juga sama, ataupun bacaan Qurannya banyak, ngerti agama banyak, sama-sama zuhud juga, maka dilihat di antara mereka yang mana upal aura'u, yang lebih waro itu meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, tidak mau melakukan maksiat sekecil apapun. Yang mana itu yang didahulukan. Kemudian setelah itu sama-sama waro juga, maka al muhajiru, maka dilihat yang mana yang pendatang. Muhajir itu pendatang, yang mana pendatang didahulukan. Kemudian
hijrah, berarti sama-sama ini. Yang ini faqih, alim, kemudian hafiz juga sama semua. Zuhud juga sama-sama zuhud, sama-sama waro, muhajir sama-sama pendatang, pal uqadimu hijrah. Dan yang mana yang duluan hijrah? Yang mana yang duluan hijrah. Itu. Dan duluan hijrah sama-sama. Fal asanu fil islami. Kalau sama-sama semuanya, maka siapa dulu yang lama dalam Islam? Kalau memang dia baru masuk Islam, yang mana dulu dalam Islam? Berarti yang mana dulu umurnya lebih tua, gitu. Kemudian umurnya lebih tua, sama-sama tuanya, pal asyrafu nasaban. Maka dilihat yang mana nasabnya yang lebih tinggi. Kalau ada Habib, keturunan Nabi, dia duluan. Kalau ada mungkin dia keturunannya memang ulama semua, udah dia duluan. Kalau kita orang biasa, dia keturunannya ini kayaknya orang-orang saya semua ke atasnya, udah dia duluan. Itu urutan jadi imam. Kemudian fal asanu dzakaron, sama-sama nasabnya bagus-bagus semua, ini urutan imam. Fal asanu dzakaron, yang mana wajah yang tampan didahulukan. Itulah hukum Islam dari segi apapun ini kan. Kemudian ini thauban, maka dilihat yang mana pakaiannya yang bersih. Dilihat yang pakaiannya yang mana yang bersih didahulukan. Nah, itu pal asanu sama-sama bagus, sama-sama suara bagus, sama-sama ini pakaiannya ini yang sama, akhlak yang bagus mana didahulukan. Kemudian yaitu kalau sama-sama ganteng juga dia, sama-sama waronya, sama-sama suaranya, sama-sama faqih, sama-sama alim, maka dilihat yang mana istri yang lebih cantik. Itu. Kemudian istri yang lebih cantik. Kalau sadaran bagaimana? Kalau sadaran tidak bisa dilihat, maka jamaah yang perempuan melihat calon imam tersebut, yang mana istri yang lebih cantik, itu yang didahulukan. Nah, ini yang selanjutnya juga, kalau sama-sama semuanya sama-sama, ternyata putih, pakaian putih yang didahulukan. Nah, ini Bapak Ibu, jangan mentang-mentang kita pakaian polisi nih, saya maju jadi imam, pakaian PNS saya maju jadi imam. Lihat dulu di belakang, ada yang pakaian muslim enggak? Kalau ada yang pakaian muslim, mereka yang didahulukan secara hukum aja seperti itu. Harus didahulukan yang mana? Nah, dahulukan. Karena kami sering melihat masih pakaian dinas maju. Cuma kami kan pura-pura nggak tahu aja, biarkan. Nah, karena mungkin dia nggak tahu. Makanya belajar ilmu agama supaya tahu hukum, supaya ibadah itu sesuai hukum. Tapi kalau misalkan Ustadz ya, ini misalkan yang pakai baju PNS atau polisi tadi ini maju menjadi imam, terus itu yang di belakangnya misalkan pakai seperti apa yang Ustaz, tapi mereka itu tidak paham, misalkan tidak bisa jadi imam, bagaimana itu Ustaz? Ya kan secara hukum itu kalau memang dia gerakannya betul sah-sah saja. Cuma kalau secara afdolnya itu yang mana yang dahulukan, itu yang urutannya seperti itu. Jadi kita jangan, bukan berarti saya ini, kita lihat dulu kan yang tahu diri kita itu kita masing-masing. Saya pesantrenan enggak nih? Kalau ada di belakang kita yang pesantren, dia dahulukan, tentu lebih mengerti mereka yang pesantren. Saya kalau di belakangnya itu orang-orang kayaknya nggak tahu ilmu agama, ya silahkan nggak maju pun. Kalau memang kitanya belajar agama tapi mereka di belakang tidak belajar agama, ya udah maju silahkan. Nah, itu. Tapi dilihat juga kalau kita pakainya dinas, kalau bisa, karena di belakang ada yang pakai koko, ada yang pakai sarung atau jubah atau apa, pakaian muslim, mereka yang didulukan kan seolah-olah di depan pakai celana, di belakang pakai sarung atau koko. Secara kasat mata saja kayak gimana kan, kayak kurang afdal gitu, kayak apalagi secara hukum, yang mana didahulukan dalam hukum, apalagi yang didahulukan dulu yang pakaian muslim dulu di depan. Sama-sama pakaian muslim, maka di sini dijelaskan pakaian muslim sama-sama, nanti yang pakaian putih dulu didahulukan, yang pakaian putih. Nah, dalam arti sama-sama bacaannya sama-sama bagus. Nah, kemudian mana tadi kemudian hati kuli, dan dia melakukan pakaian yang mana mengamalkan sunnah duluan. Jadi kalau sunnah Bapak Ibu, sunnah berarti ya, sunnah umpama satu pakai batik, satu pakai koko, yang didahulukan pakai koko. Satu pakai koko, satu pakai jubah didahulukan, gamis yang didahulukan. Afdolnya. Kecuali satu pakai koko orang alim, satu pakai jubah dia
orang awam, ya tetap orang pakai koko karena dia alim, yang jubah karena dia orang awam tidak mengerti apa-apa, tetap ini yang didahulukan gitu urutannya. Ini yang kami bacakan ini dalam hukum konteksnya sama-sama tadi, urutannya sama alim, sama fakih, sama banyak hafalannya, sama istri cantik, sama dia tampan, sama-sama zuhud, sama waro. Mana didahulukan itu urutannya seperti itu. Nah, apalagi kalau zaman sekarang kan ada Google, ada apa, kalau mungkin di sini belum jelas nanti bisa ditanyakan lagi, ataupun bisa lihat di searching bagaimana urutan imam secara hukum itu, nanti ketemu itu urutan imam. Dan yang perlu kami garis bawahi intinya itu Bapak Ibu, karena kami sering melihat orang yang masih pakai seragam maju, padahal di belakangnya masih ada yang pakaian muslim. Lalu dalam hati kami nih, dalam hati kami kayak nggak setuju, tapi secara hukum memang sah, karena belum afdol, kurang afdol. Afdolnya itu yang pakaian muslim itu dahulukan. Seharusnya kita selayaknya, sebagusnya kita mengalah, karena kita kan pakaian dinas, bukan pakaian muslim konteksnya. Itu kecuali bukan nggak ada orang memang betul, enggak. Seperti itu secara hukum aja dijelaskan Bapak Ibu. Silahkan di konteks kitab apapun itu dilihatkan urutan-urutan jadi imam, bisa tanyakan pada para kiai ataupun para ustadz yang memang betul-betul pesantren ya, bukan yang dari terjemah ataupun yang kitab aslinya. Itu urutan imam pun ada. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Karena kami merasa gimana gitu. Karena biasa sering mendapati ada orang yang pakaian dinas maju di depan, padahal di belakangnya masih ada yang pakai koko, pakai muslim, pakai sarung. Nah, dalam hukum aja dahulukan itu yang duluan. Itu seperti itu. Nah, contoh Ustadz, misalkan nih ada satu masjid, kebetulan imamnya itu yang bertugas imam di situ seorang PNS. Ya. Waktu sholat sudah masuk, kemudian dia tidak ada sempat lagi untuk mengganti pakaiannya, untuk pakai koko atau pakai gamis, pakai sarung begitu. Langsung saja maju ke depan untuk jadi imam, bagaimana itu? Ya, itu kan kami sampaikan tadi, afdolnya jadi imam itu yang mana walaupun dia tugas seharusnya udah persiapan pakai baju muslimah. Kalau nggak sempat, lihat di belakangnya ada yang memang betul bisa nggak secara hukum. Bisa, ya? Dia ngerti ilmu agama, pakaiannya sarung koko, ataupun pakaian gamis, karena dia pakaian muslim, dahulukan. Dahulukan. Iya. Gitu. Ya. Terima kasih juga untuk Firsa di Tonrangang mendengarkan kita, mengikuti kita melalui Facebook. Ya, Ustadz, juga ada pertanyaan masuk begini. Itu kan kalau sementara sholat baca Al-Fatihah selesai, terus biasanya kan dilanjut dengan bacaan surah-surah pendek atau bagaimana? Idenya itu baca surah pendek itu yang dari mana, Ustadz? Biasa kan orang baca dulu Qul Huwallah, setelah itu baca surah Al-Kafirun, bagaimana itu? Ya. Jadi secara hukum Bapak Ibu insan masra dimanapun berada, urutan-urutan membaca surat ada kesunahannya. Yaitu apa? Bagi imam ataupun makmum, urutan-urutan membaca surat itu ada kesunahan-kesunahnya apa? Dari atas ke bawah. Contohnya gini, dari nomor 1 dulu sampai sesuai urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau mau ambil 3, nanti setelah itu berarti 7-nya atau 8 terserah. Yang penting bukan diacak, 7 dulu baru ke 3. Contohnya gini, Qul a'udzu birabbin nas mana duluan dalam urutan Al-Qur'an? Berarti Qul huwallahu dulu baru Qul a'udzu birabbin nas. Bukan dibalik, nanti Qul a'udzu birabbin nas dulu, setelah itu baca idaja. Nah, ini enggak sesuai hukum. Maksudnya asal tapi afdolnya mana? Urutannya sesuai urutan Al-Qur'an. Berarti umpama kita jadi imam nih, afdolnya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua bacaannya. Kemudian dan dilihat juga ini, karena kemarin di Almanak nih ada ibu-ibu yang lewat subuh, kata nenek kami, nenek Jana, kita jadi imam enggak subuh? Enggak. Saya bilang, saya kan jadwal di Almanar zuhur asar imam di situ. Kalau selain itu ada yang lain. Nah, itu nenek bilang, kata itu ada ibu-ibu sambil lewat ngomongin, kenapa ini imam lama-lama, kami ini sudah tua, bacaannya lama-lama, kami capek, kami hampir mau jatuh, bagaimana? Ini pelajaran Bapak Ibu insan masa dimanapun, andaikan ini ada muda-muda mendengarkan, urutan jadi imam saja. Ini Nabi dulu ada seorang sahabat yang mengimami, sholatnya panjang, ditegur sahabat mengadu kepada Nabi, maka dipanggil yang imam panjang tersebut. Maka dipanggil, fulan itu sapo kalau bahasa sekitarnya, bahasa Bugisnya,
bahasa gaulnya friend, bro, coy, ataupun hai saudara. Kalau jadi imam itu lihat di belakang kalian, di belakang kita itu siapa. Kalau di belakang kita ada orang tua, ada apa, mereka itu nggak kuat lama-lama, udah yang biasa saja. Kalau mau panjang-panjang, ketika jamaahnya memang muda-muda semua, ataupun sholat sendiri, silahkan panjang-panjang. Nabi aja menegur pas bab sholat berjamaah di hadis itu seperti itu. Kemudian urutan jadi imam, ketika jadi imam, afdolnya, sunnahnya, bacaan rokat pertama lebih panjang daripada rokat kedua. Kemudian surat di atas itu dibaca duluan, baru di bawah. Contohnya tadi, idza a'udzu birabbil falaq, idza dulu. Rokat pertama berarti idza, rokat kedua qul a'udzu birabbil falaq. Ataupun rokat pertama, contohnya ahlakumut takatsur. Setelah itu qul huwallahu ahad. Yang penting dari atas dulu baru bawah. Contohnya idza dulu. Rokat pertama idza nasrullahi wal fath sampai selesai. Rokat kedua ahlakumut takatsur. Memang sah, tapi tidak sesuai urutan hukum sunnahnya. Makanya belajar ilmu agama itu ini supaya kita tertata arah cara itu sesuai hukum, sesuai sunnah, sesuai keafdolan. Kalau dibilang sah-sah saja, walaupun rakaat pertama baca idza, rakaat kedua baca sah, tapi afdolnya alakumut dulu baru idza, seperti itu. Kalau ini Ustaz, misalkan Iya. saya terima ya. Padahal ini ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustaz, biasa saya dengar sujud terakhir ini. Iya. Pas sholat subuh dengan sholat masak, biasa saya dengar, mohonlah dan pintalah apa yang kamu pinta di pada Tuhan. Iya. Ini sering kali saya dengar sujud terakhir sebelum tahiyatul akhir. Iya. Pintalah pada Tuhan apa yang kau pinta, insya Allah dikabulkan. Nah, hal ini biasa saya lakukan pada sebelum tahiyatul akhir, sujud terakhir, di waktu sholat subuh dengan sholat asar. Nah, alhamdulillah. Terus kalau sholat lain, apakah boleh juga di sujud terakhir dilakukan hal demikian? Oke. Karena yang kedua, karena yang biasanya itu paling afdol kita itu sholat tahajud di jam 2 lewat tengah malam. Yang saya biasa lakukan jam 2 selesai sholat tahajud, sholat hajat. Nah, di sholat hajat terkadang juga apa yang saya minta sama Tuhan terkadang juga dikabulkan Pak Ustaz. Terus yang jadi pertanyaan kepada Pak Ustaz, apakah sholat 5 waktu itu yang 3 itu di sujud terakhir bisa dilakukan seperti halnya sholat asar dan subuh? Ya, sudah dimengerti. Sebelum kita melakukan zikir, karena biasanya kalau selesai sholat tahajud, sholat hajat, sholat fardu 5 lainnya melakukan zikir. Nanti pada saat saya ada di studio tidak pernah melakukan zikir. Begitu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Mi ya. Jadi inti pertanyaannya, ketika sholat di sujud terakhir sebelum salam ataupun sebelum tahiyat akhir, sujud dipanjangkan berdoa, karena ibu tersebut pernah mendengar berdoalah ketika di sujud terakhir, karena insya Allah dijabah. Ya, memang Bapak Ibu, sholat itu sebetulnya kita sedang berinteraksi dengan Allah. Dalam hadis itu seseorang ketika tempatnya seseorang ketika Allah itu ketika sujud, maka di situ mintalah. Mintalah doa kepada Allah diperpanjang, silakan, seperti Nabi pun seperti itu melakukannya. Ketika sujud di situ minta doa saja. Kalau bahasa Arab boleh dilafazkan,
Tapi kalau selain bahasa Arab jangan dilafazkan, jangan diutarakan. Jadi kalau bahasa Arab diucapkan boleh, tapi kalau selain bahasa Arab di dalam hati ya, dalam hati silahkan panjang-panjang sujud. Kemudian bolehkah dilakukannya di berbagai sholat? Ya, memang waktu yang paling terdekat seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Nabi pun melakukannya seperti itu. Ketika sujud, silahkan di setiap sujud boleh, tapi kalau di setiap sujud takut nanti lama-lama bosan. Yang penting di sujud terakhir sebelum tahiyat akhir, sebelum salam. Itu silahkan minta apa saja. Sholat wajib, sholat sunnah, silahkan saja. Tapi kalau sholat wajib, kalau kita jadi imam, jangan. Takutnya makmum ini protes. Kita karena ini membawa makmum ini supaya enak makmum itu. Nanti jangan sampai seperti tadi. Jadi jamaah itu malah nggak enak nanti berjamaah, ngomel-ngomel. Orang itu supaya enak berjamaah supaya mau datang ke masjid. Tapi gara-gara kita panjang malah bosan lagi nanti ke masjid itu. Itu. Ustaz, ini juga ada pertanyaan. Apakah masih bisa kita sholat malam alias sholat tahajud kalau jam 3:30 malam, Ustaz? Ya. Ini sudah mendekati sholat subuh ini. Iya, boleh. Jadi waktu tahajud kapan batasnya? Waktu tahajud itu salah satu syarat tahajud yang penting sudah tidur, walaupun ngantuk nih, ngantuk sedikit saja, sekedip saja ngantuk, itu sudah terhukumi tidur. Waktunya dari ba'da isya sampai azan subuh. Kalau sudah azan subuh sudah tidak bisa lagi. Yang penting masih sholat, masih bisa tahajud. Yang penting belum azan subuh. Ketika kalau masih sholawatan, sholat masih bisa, karena kan batas terakhirnya fajar sodik. Fajar sodik itu intinya waktu sholat subuh tiba, azan subuh. Nah, azan subuh kalau sudah tiba tidak bisa lagi sholat malam ataupun sholat tahajud. Tapi umpama kita sudah masjid masih sholat nih, kita sholat tahajud, Allahu Akbar, sudah kita lanjutkan karena dia sudah takbir, sudah selesai, lanjutkan sholatnya walaupun azan. Tapi kalau belum takbir, mau takbir, ternyata azan, udah jangan dilanjutkan. Seperti itu. Iya. Itu. Jelas sekali jawaban Pak Ustadz untuk Ida Andista Putri ya. Jam 11:04 ini Ustadz. Iya. Masih ada kayak yang tadi tuh pertanyaan belum sempat dijawab itu. Yang mana itu? Yang terakhir itu yang masih masalah ayat-ayat yang dibaca kalau habis ini Al-Fatihah itu kalau sholat. Misalkan nih Ustaz, enggak apa-apa ya, ada waktunya sedikit masih ada ya. Misalkan ini imamnya baca surah Al-Waqiah. Al-Waqiah kan juga termasuk panjang Ustaz. Tapi itu cuman diambilnya setengah. Nah, setelah rakaat kedua dia tidak melanjutkan lagi itu. Dia malah ambil surah lain. Bagaimana itu Ustaz? Iya, boleh, tidak mengapa, boleh. Memang kalau di mana afdolnya? Afdolnya itu bacaan potongan-potongan ayat sama satu surat full pendek. Lebih afdol mana? Kalau secara hukum lebih afdol yang baca surat full satu surat walaupun pendek daripada potongan-potongan ayat. Yang panjang tadi. Tidak full itu. Kan ayat surat itu panjang tapi diambil sebagiannya. Afdal mana sama kulawat? Afdal kulawat karena satu full langsung satu surat. Tapi kalau konteksnya supaya dia juga mengulang hafalan dan supaya jamaah juga memperdengarkan Al-Quran lebih lama, tidak mengapa juga. Gitu. Ya, sepertinya pembahasan kita untuk hari ini belum clear Ustadz ya. Sementara waktunya sudah habis. Ya, insya Allah. Boleh nanti part 2-nya. Insya Allah. Hari Jumat kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang tertunda hari ini dikarenakan banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terima kasih Ustadz untuk ilmunya hari ini. Terima kasih juga untuk Insa Mesra yang sudah bergabung di layanan telepon. Terima kasih untuk yang sudah gabung di Facebook Mesra Radio. Satu lagi Umi, karena ini menjelang tahun baru, jadi kalau tahun baru niatnya merayakan tahun barunya orang muslim tidak boleh, tapi kalau niatnya gini, kalau niatnya saya merayakan tahun baru itu niatnya bahagianya itu karena biasanya kalau tahunnya berganti pekerjaan saya omsetnya bertambah ataupun jabatan saya dinaikkan ataupun apa, dalam rangkanya seperti itu boleh. Ataupun mau dia masak pas malam tahun baru, kenapa nggak masak dia yang lain? Boleh dia masak-masaknya di malam tahun baru, tapi niatnya apa? Supaya keluarga saya tidak merayakan di luar. Nah, kasih tahu kepada keluarganya, ini saya ayah ini, bapak ini masak-masak ini bukan berarti merayakan tahun baru, tapi supaya kalian nggak keluar, supaya kalian ada di sini. Itu. Jadi kan masak-masaknya dalam rangka supaya dia tidak keluar, bukan supaya merayakan. Sama seperti ini juga, kan ada yang menyalahkan itu.
Itu kenapa itu majelis-majelis zikir, majelis doa pas tahun baru, berarti itu sama-sama merayakan tahun baru dong? Bukan, itu mengalihkan coba, bukan merayakan, mengalihkan, supaya daripada mereka keluar merayakan, lebih baik ajak masyarakat untuk duduk bersama di masjid ataupun di majelis, doa bersama, majelis bersama. Sebetulnya bukan rayakan. Saya pernah malah mendengarkan Ustadz bahwa tidak ada dalam ajaran Rasulullah yang namanya doa akhir tahun, doa awal tahun, tidak ada itu. Ya, doa akhir tahun nanti bisa dipakai ketika di bulan Muharram. Bulan Muharram. Tahun baru Islam boleh. Iya, boleh. Tapi kalau kan namanya doa itu kan baik. Iya. Di kapanpun boleh, apalagi akhir tahun, berharap tahun yang lalu amal ibadahnya ini diterima. Khusus untuk penanggalan Hijriah. Boleh, karena kalau niatnya itu seperti tadi, kalau niatnya biasanya karena yang dipakai Masehi itu seluruh dunia, tanggalan itu, kalender itu yang dipakai kalender ini Masehi, karena supaya menyeragamkan. Ya udah, kita itu bahagianya, senangnya itu karena biasanya kalau tahunnya berganti, pekerjaan saya dinaikkan, jabatan saya dinaikkan, bonusnya dinaikkan. Kalau dalam rangkanya itu boleh, tapi kalau dalam rangkanya senang karena tahun barunya, itu nggak boleh. Nah, makanya tergantung akadnya, tergantung niatnya. Jangan langsung mengklaim, menyalahkan, repot seperti itu. Sama seperti orang membuat majelis, para habaib ataupun siapa yang membuat majelis di malam tahun baru, itu bukan berarti merayakan, sengaja supaya mengalihkan, supaya nggak ke sana, supaya nggak merayakan. Lebih baik di sini buat majelis. Pahala nggak buat majelis? Pahala zikir, doa, pahala kapanpun waktunya. Nggak mesti tahun baru, kapanpun. Tapi kan kenapa harus di malam tahun baru? Karena supaya teralihkan mereka, supaya nggak lari ke sana. Lebih baik di sini doa bersama, terserah doanya apapun, niatnya seperti itu. Itu niatnya untuk mengalihkan. Itu jangan langsung klaim seperti rombongan mereka yang suka menyalahkan. Nggak boleh itu juga termasuk merayakan. Kamu nggak tahu hukum soalnya. Itu. Ya, sedikit ada ilmu yang kita dapatkan. Soalnya kita ini kan sebentar lagi kan masuk di tahun baru 2024 Ustadz ya. Oke. Lewat 9 menit sudah. Silakan, selamat tahun baru, maksudnya selamat biasanya dinaikkan jabatannya, biasanya bertambah lagi omsetnya, silakan. Boleh, bahagia seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk kembali bertemu di tahun 2024 Ustadz ya, soalnya ini kan kita sudah di penghujung. Dan harapan-harapannya tentunya banyak harapan yang baik tertuang dari kita semua yang ada di sini Ustadz, pendengar-pendengar kita semuanya. Mudah-mudahan tahun berikutnya ya semakin dipertebal iman dan sebagainya. Insya Allah kalau ada salah kata kita di sini Ustadz ya, kita mohon dimaafkan. Begitu halnya dengan pendengar, kalau misalkan ada merasa bersalah dengan kita juga selalu memaafkan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.